Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tepat di tanggal 10 November, Ciledug di tempat tinggal aku terkena bencana alam ya teman-teman, yaitu hujan angin. Ya, mengakibatkan banyak banget pohon-pohon pada tumbang ya teman-teman. Nah, kalau di daerah teman-teman tanggal 10 November kemarin ada nggak yang sama kayak di daerah Ciledug, yaitu terkena hujan angin, yaitu anginnya cukup kencang ya teman-teman. Jadi banyak banget pohon-pohon tumbang, ada juga rumah-rumah yang atapnya itu pada terbang karena terkena angin. Nah, ngomong-ngomong soal hujan, ini aku mau beberes di saat hujan ya teman-teman. Nah, biasanya aku itu kalau hujan suka mager nih. Enaknya tuh kalau lagi musim hujan, enaknya rebahan sambil scroll-scroll HP. Bener nggak sih teman-teman? Nah, kali ini karena aku lagi semangat nih, lawan rasa malasnya, ini aku mau beberes rumah ya teman-teman. Nah, ini keadaan rumah aku di saat sore hari ditambah ada hujan yang cukup deras juga. Ini aku mau beberes rumah, jadi video kali ini supaya memotivasi teman-teman agar lebih semangat lagi dalam beberes-beres rumah. Nah, di video kali ini aku lagi nunjukin ini keadaan rumah aku di sore hari berantakan banget ya teman-teman. Mulai dari ruang tamu, kamar, sampai dapur itu berantakan banget, Masya Allah. Nah, ini di sore hari aku lagi nanak nasi ya teman-teman. Nah, biasanya itu aku kalau nanak nasi atau memasak nasi seperti ini ya teman-teman, menggunakan pengukusan. Jadi aku nggak menggunakan magicom ya teman-teman. Buat teman-teman yang datang ke channel aku, terima kasih ya, selamat bergabung, selamat menyaksikan video aku. Buat teman-teman yang belum subscribe, please subscribe, karena subscribe dari teman-teman itu bikin aku lebih semangat lagi dalam membuat video. Nah, di video kali ini aku mau beberesnya di bagian kamar dulu ya teman-teman. Kebetulan kamarnya itu cukup berantakan dan kali ini temenin aku untuk ganti spray ya teman-teman. Karena kebetulan spray ini udah aku pakai kurang lebih 3 minggu belum diganti. Ini mau aku ganti dulu. Nah, ngomong-ngomong masalah ganti spray, aku tuh kalau dalam hal mengganti spray ini lumayan kesusahan ya teman-teman, karena aku menggunakan ranjang tingkat dan kebetulan ranjang tingkatnya ini lumayan berat, jadi emang harus digeser-geser ya teman-teman. Ini kalau lagi masang lumayan ribet juga, tapi kalau udah dipasang alhamdulillah spraynya itu enggak lari-lari karena aku menggunakan kasur busa ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada yang mau kasur busanya, aku spill linknya di kolom deskripsi ya. Jadi enaknya tuh kalau menggunakan kasur busa dalam hal mengganti spray itu spraynya menurut aku itu nggak lari-lari teman-teman, nggak gampang lari-lari, dijamin. Berbeda kalau kita menggunakan matras yang bahannya ada pernya. Jadi kalau masang spray itu, kalau dari matrasnya dari per yang ada pernya itu gampang banget copot-copot teman-teman. Aku udah buktiin sendiri karena seenak itu gitu. Misalnya kita pasang spray enggak harus di bener-benerin setiap bangun tidur, udah rapi aja gitu, tinggal disapu-sapu aja. Jadi spraynya itu enggak copot-copot teman-teman kalau menggunakan kasur busa. Nah, ini aku mau spill dulu. Nah, ini kalau menggunakan kasur busa rapi banget ya teman-teman untuk di bagian pinggirnya. Jadi tuh kayak ngetet gitu, untuk spray sama busanya itu benar-benar ngetet gitu ya teman-teman. Dan ini itu enak banget dan nyaman banget, nggak perlu setiap hari harus ngerapiin spray. Jadi yang perlu dirapin paling cuman ya bantal, selimut gitu teman-teman. Kalau untuk spraynya itu nggak perlu dirapi-rapiin lagi, paling tinggal sapu-sapu aja karena emang dia nggak copot teman-teman untuk sudut-sudutnya. Nah, saking nyamannya kasur aku, ini anak aku demen banget mainan di atas kasur seperti ini. Dan alhamdulillah aku tuh nggak kerepotan ya dalam hal beberes kayak merapikan spray, karena emang spraynya itu nggak lari-lari teman-teman, walaupun diinjak-injak seperti ini. Anak aku tuh setiap hari mainnya di atas kasur teman-teman untuk naik ayunan, tapi nggak masalah karena spraynya itu nggak berantakan teman-teman, serapi itu. Nah, di bagian kasurnya udah selesai, untuk ganti spraynya udah selesai. Ini aku ke bagian yang lainnya teman-teman. Nah, seperti inilah teman-teman keadaan rumahku kalau sore. Masya Allah, ada kain di mana-mana, baju di mana-mana. Ya maklum ya teman-teman, karena aku mempunyai anak yang lagi aktif-aktifnya. Jadi anak balita aku tuh lagi aktif-aktifnya banget. Rumah itu setiap sudutnya pasti berantakan ya teman-teman, dan harap dimaklumin aja. Dan kita sebagai orang tua ya harus sabar dalam menghadapi anak-anak yang kadang-kadang itu bikin sebel setiap hari ya teman-teman. Oh ya, ngomong-ngomong masalah kemarin terkena hujan angin yang cukup deras menurut aku ya teman-teman, pas di hari Minggu 10 November tahun 2024
Ciledug terkena musibah bencana alam ya teman-teman. Itu banyak banget pohon yang tumbang ataupun patah-patah menimpa ke rumah, ke motor-motor yang ada yang sedang parkir pada hancur. Masya Allah, sempet kaget juga. Anginnya itu tiba-tiba teman-teman, jadi awalnya itu hujan biasa, tiba-tiba tuh angin kenceng banget tiba-tiba datang, terus ditambah hujannya yang deras banget. Jadi saking derasnya hujan ditambah angin yang cukup kencang, itu dilihat itu cuacanya kayak kabut gitu teman-teman. Jadi kayak kabut putih gitu, padahal itu air hujan yang cukup deras ditambah angin lebat. Jadi orang pada ketakutan. Ada juga tetangga yang sampai sempet azan juga karena saking ketakutannya ya teman-teman, takutnya nanti rumahnya pada rubuh gitu, maksudnya kayak atap-atapnya pada berterbangan. Gak lama diazanin, alhamdulillah anginnya itu pergi. Pas dapat kabar di daerah tempat yang lain yang terkena hujan angin, itu dapat berita dari grup RT. Ya ampun, syok banget ngelihatnya. Banyak banget pohon-pohon yang tumbang, pohon-pohon yang udah puluhan tahun, ratusan tahun bahkan berdiri, terangkat gitu dari tanah akarnya. Jadi bener-bener sekencang itu teman-teman kemarin pas kena hujan badai gitu. Hujan badai lah ya menurut aku, karena saking derasnya gitu aku sampai kaget. Baru itu ngalamin ada hujan sederas itu gitu, ditambah ada gluduk juga kayak petir-petir kecil. Alhamdulillahnya rumah aku masih dilindungin Allah, rumah aku gak kenapa-napa teman-teman. Alhamdulillah banget. Tapi aku ngelihat ada temannya anak aku yang rumahnya itu sampai terangkat atapnya mulai dari depan sampai belakang. Ya Allah, kasihan banget lah ya teman-teman, separah itu gitu. Nah ini aku mau tunjukin ke teman-teman. Nah ini keadaan rumahnya. Jadi benar-benar kalau dilihat dari atas itu atap rumahnya itu jebol ya teman-teman, dari depan sampai belakang itu jebol. Jadi benar-benar terangkat, rusak parah ya teman-teman. Masya Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya teman-teman. Selalu tetap berdoa, semoga dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan segala macam musibah. Nah ini ngebahas masalah hujan badainya, aku tinggalin dulu ya teman-teman. Ini balik lagi ke video. Nah ini aku pas lagi beberes rumah, anak-anak itu ngantuk dan minta ditidurin, dan ini aku udah tidurin dulu ya teman-teman. Tadi aku sempat berhenti sebentar. Ini anak-anak udah tidur, ini aku lanjut beberes rumah. Jadi kalau beberes rumah di saat anak-anak itu udah tidur, rasanya lebih bebas ya teman-teman, lebih leluasa, nggak ada yang gangguin. Padahal ini itu sekitar jam 5 sore teman-teman, anak-anak itu pada tidur karena emang benar-benar di luar tuh hujan. Ditambah tadi seharian dia nggak ada tidur, main aja, ngantuk. Jam 5 sore akhirnya baru tidur, nggak ada ngantuknya gitu kalau udah siang. Pokoknya kalau udah main pokoknya nggak inget tidur gitu teman-teman. Nah keadaan sore itu udah hujan, jadi dia nggak bisa main keluar. Akhirnya dia iseng, lama-lama ngantuk dan tidur sendiri. Nah ini merupakan obatan anak aku ya teman-teman. Jadi skincare anak aku kalau di saat musim hujan seperti ini wajib punya kayak penghangat tubuhnya ya teman-teman, supaya terhindar dari flu atau bisa mengobatin flu. Jadi misal lagi pilek, itu anak-anak bisa dikasih obat oles seperti itu ya teman-teman, kayak balsem gitu, tapi balsemnya untuk anak-anak. Nah tadi ini kebetulan pas lagi beberes rumah, kedua ponakan aku pada datang ya teman-teman. Jadi mereka itu pada ketakutan, katanya takut di rumah sendirian, takut ada hujan angin lagi. Jadi dia pergi deh ke rumah aku. Kebetulan orang tuanya pada kerja semua, jadi mereka bilang takut ada hujan angin lagi seperti semalam gitu. Karena semalam pas lagi ada hujan angin itu mereka lagi ada di rumah dan kaca tetangganya itu pada pecah teman-teman, karena saking kencangnya angin, ditambah ada pohon yang patah terus terangkat terbang gitu ke atap rumah orang. Jadi yang mengakibatkan atap rumah orang itu jebol teman-teman, terkena reruntuhan pohon-pohon yang terbawa angin. Saking kencangnya angin teman-teman, jadi pohon aja sampai terbawa gitu, menimpa rumah-rumah tetangganya. Jadi mereka bilang takut, makanya dia lari ke rumah aku. Nah ini balik lagi ke video ya teman-teman. Ini aku beberes rumahnya, di bagian kamar udah selesai. Ini aku lanjut untuk nyapu ya teman-teman. Ini segini banyaknya sampah, jadi bener-bener rumah aku sore ini kotor banget, banyak sampah di mana-mana. Masya Allah, namanya punya anak-anak ya teman-teman, punya anak-anak kecil pasti rumah itu jarang yang namanya rapi. Ditambah pasti aja ada sampah-sampah di mana-mana gitu.
namanya juga anak-anak, udah dibilangin ya tetap aja gitu, nanti lupa lagi, mereka ngelakuin kesalahan lagi, dan akhirnya ya udah deh kita juga ujung-ujungnya yang merapikan, yang membersihkan. Ya begitulah ya teman-teman, namanya anak-anak masih kecil ya, kita harus ngajarin, nasehatin, setiap harinya harus sabar. Mereka juga masih kecil, nanti suatu saat kalau mereka udah besar juga mereka bakalan ngerti, bisa bantuin kita orang tuanya di saat beberes rumah. Mereka akan ngerti sendiri gitu, nalar sendiri seiringan dengan umurnya yang bertambah. Nah sekian dulu ya teman-teman video dari aku. Terima kasih ya teman-teman udah datang ke channel aku, udah dengerin curhatan aku. Jadi video kali ini itu beberes sambil curhat teman-teman. Terima kasih ya teman-teman udah dengerin curhatan aku. Dan buat teman-teman yang baru datang, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Semoga video aku kali ini ada yang bisa diambil manfaatnya. Tetap semangat teman-teman dalam beberes rumah, walaupun keadaan hujan, kita harus tetap beberes rumah ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.